Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah berupa nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta ini dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan kita, yang menunjukkan dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk kegiatan rutin ini setiap hari Jumat, memang kita agendakan bagaimanapun keadaannya, ya, entah ada orang 3, ada orang berapapun. Ini adalah kegiatan rutin kita, gitu, Jadi tidak saya mungkin hanya mengingatkan gitu saja, Jadi ini kegiatan rutin kita, entah nanti kita ada problem apa, kita berdiskusi apa, inilah forumnya. Nah, Bapak Ibu, forum ini adalah forum yang sangat diapresiasi, baik dari pengawas, Butia sangat mengapresiasi seperti itu, maupun dari majelis supervisi kemarin itu, ya. Jadi sangat diapresiasi, apalagi dari kegiatannya penggerak Bu Holia, ya. Jadi kita itu menjadi terdepan, maksudnya kita itu tidak kalah nemen gitu loh sama sekolah-sekolah negeri yang lain gitu, ya. Jadi kita memberikan komunitas, memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu guru untuk membuat suatu komunitas. Di sini kita berbagi, kita sharing, kita akan memecahkan apa yang menjadi unek-unek kita dalam seminggu itu nanti, ya. Nah, jadi kegiatan ini ayo kita maksimalkan, wis enggak apa-apa meskipun sambil disambi apa gitu, ya. Ayo sekarang ini kegiatan ini kita maksimalkan seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti ada kegiatannya review PMM, ada nanti micro teaching, sebulan itu kita agendakan 1 kali. Nah, untuk kesempatan ini di hari Jumat tanggal 20 ini kegiatannya adalah diseminasi dari salah satu guru penggerak kita, yaitu Bu Holia, mengenai budaya positif dalam suatu satuan pendidikan maupun di kelas, gitu, Bu Holia, Nah, mari kita memaksimalkan acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan kita lebih baik dalam menangani anak-anak di kelas, gitu, Nah, saya persilakan Bu Holia untuk memulai. Tidak saya akhiri nanti acara terakhir, ya. Terima kasih, monggo Bu Holia. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Nanti saya akan memulai dengan ice breaking dulu Bapak Ibu, Jadi ice breakingnya adalah 1 kata hari ini. Jadi jangan dijawab sekarang, disimpan di hatinya dulu, ya. Jadi nanti siapkan 1 kata untuk hari ini. Misalnya saya 1 kata Pak Yus untuk hari ini, gitu. Semangat misalnya, ya. Itu ya disimpan dalam hati dulu, ya. Kemudian nanti saya sebutkan misalnya dalam suatu kondisi tertentu, nanti saya menyebutkan 1 kata hari ini Bu Siti, kayak gitu, Oke, semampor. Jaya. Semampor. Islami. Mandiri. Global. Terima kasih.
Oke Bapak Ibu, salam bahagia selalu Bapak Ibu nggih. Hari ini saya Bu Holianingsih dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo akan mendeseminasikan tentang salah satu informasi yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai penuntun pembelajar atau pemimpin pembelajaran yang ada di kelas kita. Boleh di kelas, boleh di sekolah, di lingkungan sekolah. Kira-kira Bapak Ibu adakah yang sudah memiliki bayangan apa sih budaya positif? Adakah yang bisa menjelaskan untuk saya? Bu Dina, monggo. Budaya positif, monggo silakan. Jika bertemu saling sapa, senyum, dan salam. Alhamdulillah, Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Dina. Bapak Ibu yang lainnya mungkin apa itu budaya positif selain senyum, sapa, salim dan lain sebagainya? Monggo. Ustadz Ajun. Semangat. Iya betul ya, semangat gitu ya. Jadi budaya positif itu banyak sekali di lingkungan kita Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu di sini salah satunya budaya positif. Nah ini ya. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang diungkapkan Bu Dina tadi itu adalah salah satu budaya positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Senyum, ramah, saling menyapa, kemudian semangat ya, seperti itu. Ada banyak lagi yang lainnya. Nah, budaya positif Bapak Ibu di sini nanti saya sampaikan itu berkaitan dengan selain nilai-nilai yang ada pada diri anak-anak juga harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru untuk menuntun peserta didiknya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi apa sih itu motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi? Yang berikutnya adalah keyakinan kelas dan kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru untuk menuntun peserta didiknya sehingga memiliki budaya positif dan memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak tidak harus diobrak-obrak, tidak harus dihukum, tidak harus dimarahi, tapi sudah melakukan budaya positif sendiri dari dalam hatinya masing-masing. Seperti itu nggih. Yang terakhir nanti adalah studinya, studi kasusnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, yaitu melalui segitiga restitusi. Katanya Ustadz Ajun itu ndak boleh marah, katanya Bu Risna guru ndak boleh marah. Nah, bagaimana biar tidak bisa marah? Nanti kita ikuti prosedurnya di sini Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi tidak terasa atau tidak merasa bahwa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita insya Allah sudah terlaksana walaupun belum sempurna, gitu nggih? Oke, saya lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu akan mengaitkan sesuatu disiplin itu dengan hukuman biasanya. Nah, kekurangan saya kemarin pada saat refleksi budaya positif itu yang pertama adalah saya sering marah. Yang kedua suka menghukum anak-anak, langsung kamu kenapa terlambat kayak gitu. Jadi saya merasa bersalah setelah mendapat materi ini. Nah, jadi nanti perubahan itu akan kita lakukan setelah mendapatkan informasi ini. Jadi gitu nggih Bapak Ibu, kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Paling tidak itu mengurangi kekurangan kita atau budaya negatif kita kayak gitu, sehingga menjadi budaya positif. Nah, karena disiplin itu kebanyakan berkaitan dengan hukuman yang saya berikan, yang saya dapatkan sebelum memperoleh materi ini. Nah, ini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu nggih, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Contoh dari Mas Rafael itu atau Mas Gwen, tidak boleh dihukum nggih. Jadi harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya jelaskan berikutnya. Iya betul. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak-anak terlebih dahulu, baru nanti kita yang terakhir baru boleh memberikan hukuman jika langkah-langkah awal yang kita lakukan tidak mempan pada anak tersebut, gitu nggih. Langkah terakhir adalah hukuman. Jadi salah saya
selama ini saya salah. Jadi hukuman itu langsung saya berikan konsekuensi, ayo nuliso 100 paragraf. Nah, seperti itu nggih. Jadi itu adalah bisa diluruskan Bapak Ibu, tidak salah Bapak Ibu nggih, karena bisa dilakukan, karena untuk hukuman bisa dilakukan, tapi untuk yang terakhir kayak gitu. Jadi hukuman dilakukan yang terakhir. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat nggih. Jadi yang mana? Oh boleh Pak. KHD itu nama kerennya dari Ki Hajar Dewantara yang sudah terkenal. KHD itu nama tulis Pak, nama tulisnya Ki Hajar Dewantara, nggih, nama penanya nggih. Jadi ini khusus KHD itu sudah terkenal nggih. Jadi Ki Hajar Dewantara. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi yang membuat disiplin itu bukan kita, jadi anak-anak sendiri, biar dia merdeka, memiliki kekuatan yang kuat untuk disiplin dari dirinya sendiri, seperti itu nggih. Oke, ini dari disiplin nih, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi yang saya sebutkan tadi sudah jelas nggih Bapak Ibu, harus memiliki motivasi diri yang kuat dan dari dalam diri anak tersebut kayak gitu nggih. Tidak hanya muridnya nggih, saya juga masih memiliki kekurangan, sering terlambat, tapi jika sesuatu terjadi kayak tadi kompornya itu tiba-tiba mati nggih. Jadi terlambat. Jadi segoy gak mateng nanti ya nasinya, ya nggak bisa makan bersama nanti anak-anak itu. Nah, yang mana ini? Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Bu Dina, nilai-nilai universal, profil pelajar Pancasila. Kemarin apa lagunya? Ada yang bisa maju ke depan? Siapa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, akhlak dan mulia, mandiri. Terus apa lagi? Oh, gotong royong, kebinekaan global dulu Pak. Iya. Mandiri, kreatif dan bernalar kritis kayak gitu nggih. Nah, ya. Bulia cuma hafal apa profil pelajar Pancasilanya, ndak hafal lagunya ya. Jadi ada 6 kemarin ya. Jadi ada kebinekaan, kemudian ada mandiri, kreatif, apa tadi yang terakhir bernalar kritis, nggih, kayak gitu, nggih. Oke, di sini nah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, gotong royong dan kreatif, nggih. Bisanya cuman ini, lagunya belum bisa, nanti tak belajar lagi untuk ice breaking gitu ya. Oke, satu kata hari ini Bu Santi. Semangat. Oke, beri plus untuk Bu Santi. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita kuasai Bapak Ibu untuk memiliki nilai-nilai universal selain profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah sikap murid, yaitu PYP. Nah, yes program. Apa Mom Lia? Yes program. What do you? I don't know. Boleh iso kita bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ndak iso. Tapi di sini toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai ini harus dimiliki oleh murid, nggih. Dan harus tumbuh ya pengetahuan awal. Iya, beri plus untuk Bu Siti Amelia ya. Pengetahuan awal untuk sikap murid yang harus dimiliki ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah pilar karakter, ini cinta Tuhan, kemudian mandiri. Mandiri itu berkaitan dengan visi sekolah kita Bapak Ibu nggih. Saya masukkan selalu. Kemudian kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri. Kalau dermawan anak-anak sudah sering berbagi. Katanya Bu Siti budaya positif anak-anak sudah melekat pada anak-anak banyak Bu Holia nggih. Alhamdulillah nggih. Toleransi, kepemimpinan ini sudah diajarkan sama kegiatan Ismuba, yaitu dengan melakukan
Iya, selain kultum, ya kultum, ya itu ya sudah kita lakukan semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah petunjuk seumur hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Bapak Ibu, saya hanya menjabarkan pendengar yang aktif. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang mengeluh atau didengarkan saja, atau Bapak Ibu gurunya, okay, didengarkan saja. Seperti saya kemarin itu, Bu Faiz itu mengeluh bahwa pelayanan di SMA kita itu tidak baik, kurang baik. Nggih Bu, ngapunten, saya akan memperbaikinya ke depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan marah-marah, nggih. Kemudian harus melakukan menyadarkan diri kita bahwa kita memang memiliki kekurangan, nggih. Katanya Pak Direktur itu lapang dada, ngoten nggih. Nah, itu masih melekat di sini Bu Holia, nggih, lapang dada gitu. Selanjutnya ini building moral intelligence. Nah, ini adalah empati sosial. Jadi nek kancane sedih ikut bersedih. Kemudian mencari solusi, membantu bagaimana anak-anak ini bisa menyelesaikan masalahnya ya. Jadi menghormati pada saat anak-anak memiliki masalah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Wah, ini sudah banyak sekali ya, baik toleransi, bekerja sama, macam-macam, integritas, kemudian berteman dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, sehingga baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak itu untuk menghindari hukuman, dia rela berangkat pagi. Beda dengan Pak Yus sama Bu Nana sama Bu Risna, nggih, selalu berangkat pagi untuk memberikan contoh yang baik. Nah, itu patut dicontoh, beri plus untuk mereka. Oke. Ya. Oh ya, Ustadz Ajun, kemudian Bu Siti itu sudah memiliki motivasi internal. Oh ya, Bu Siti Amalia, beri plus. Pak Rudi ya, terima kasih Bapak Ibu ya, kayak gitu. Berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Masya Allah Bapak Ibu, nanti Bu Risna memberikan suatu penghargaan pada Bapak Ibu guru yang tidak pernah bolos, yang aktif masuk pagi. Ternyata itu dilarang Bapak Ibu, nggih. Nanti menghancurkan hubungan katanya. Masya Allah, nanti saya paparkan di sini, nggih. Penghargaan tidak boleh dilakukan baik pada warga sekolah maupun siswa kita. Kenapa? Nah, itu nanti dilanjutkan materi selanjutnya. Sekarang masih motivasi dulu, nggih. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga harus kita miliki Bapak Ibu, baik murid maupun pemimpin pembelajar atau Bapak Ibu guru semua, untuk menuntun muridnya memiliki budaya positif dengan mencapai motivasi internal, nggih. Percaya bahwa kebaikan itu akan menghasilkan keberkahan, kayak gitu, nggih. Nah, gitu. Jadi Bu Holia ini merasa bersalah karena banyak kekurangannya seperti yang saya sampaikan kemarin, nggih. Jadi semoga dengan mengikuti apa ini namanya CGP bisa melakukan perubahan sekecil apapun. Doanya, nggih Bapak Ibu. Nah, iya. Terima kasih Bu Siti Amalia ya. Nah, iya, enggak pernah marah-marah itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Nah, biar dia muncul motivasi internalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaannya. Monggo Pak Yus apa? Memberikan contoh, betul sekali tadi ya, memiliki keyakinan, percaya diri bahwa nilai-nilai kebajikan itu nanti membawakan keberkahan, kayak gitu, nggih. Nah, ini nilai-nilai kebajikan apa? Anda sudah berusaha menanamkan pada murid dan sekolah Anda. Nah, hati katanya Pak Yus itu memberikan contoh yang terbaik gitu, nggih. Nah, jadi sudah kita lakukan Bapak Ibu sebenarnya, nggih. Cuman perlu sistematis dan tertulis konsekuensinya, kayak gitu. Hukuman dan penghargaan. Nah, ini
ini penghargaan Bu Risna, ndak boleh nggih. Saya jangan dikasih hadiah lagi Bu Risna. Nanti saya sewenang nek dapat hadiah, mari ngono aku terlambat lagi gitu nggih. Itu salah satunya ini. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tidak marah, hanya ditanya, Bu Kholia kenapa terlambat? Oh, kompor saya habis Bu. Oh, bukan kompornya, LPG-nya kayak gitu. Oh, enggak Pak, nanti Bu Risna bilang, oh enggak apa-apa Bu Kholia, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Itu menstabilkan identitas saya. Jadi saya terlambat itu enggak dimarahi, tapi diingatkan nanti Bu Kholia bisa memperbaiki diri selanjutnya, seperti itu. Kemudian saya mengakui kesalahan saya kayak gitu. Dan ditanyakan, Bu Kholia hari ini melanggar apa? Keyakinan sekolah kita itu adalah disiplin, seperti itu. Jadi mengakui dan minta maaf itu harus diberi aplaus Bapak Ibu ya. Jadi baik anak maupun gurunya, seperti itu. Oke. Nah, ini hukuman. Hukuman dapat menyebabkan anak memiliki dendam Bapak Ibu. Jadi sampai menghukum anak-anak itu berdasarkan modul ini itu memiliki dendam dan memberontak serta trauma psikis, nggih. Jadi kayak Mbak Dinda kemarin itu dia memiliki trauma, nggih, terhadap keluarganya kayak gitu, nggih. Oh iya lupa, nggih, kayak gitu, nggih. Nah, itu adalah salah satu kasus yang ada di lingkungan kita dan kita harus menghargai semuanya. Nah, yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Di sini itu ada hukuman, kemudian konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang paling bagus kita lakukan, yang paling puncak adalah restitusi. Hukuman tadi tidak boleh, nggih. Konsekuensi itu jika restitusi gagal dilakukan baru konsekuensi. Kemudian kalau konsekuensinya gagal baru kita memberikan hukuman ya. Tuh pada salah satu peserta didik yang tidak bisa ditangani dengan restitusi. Kemudian ini Bapak Ibu, penghargaan diberikan menyebabkan kurang efektif. Jadi anak-anak tak kayak hadiah. Engkau mari ngono aku besok ngajar gak tak kayak hadiah, sudah ndak semangat kayak gitu ya. Nah, kemudian merusak hubungan gitu ya. Bu Kholia itu kemarin kelas A dikasih hadiah, kelas B gak dikasih hadiah. Nah, seperti itu, nggih. Dan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Akhirnya aku gak dikai hadiah, wis aku yo ngene ae, ndak berubah kayak gitu ya. Jadi saya itu ternyata salah lagi. Salah lagi di sini Bapak Ibu. Saya sering memberikan penghargaan terhadap anak-anak makan di kantin, nggih. Salah ternyata ya. Ternyata apresiasi yang boleh Bapak Ibu. Oh, keren ini, beri aplaus kayak gitu boleh, nggih. Kalau memberikan sesuatu itu ternyata salah. Jadi itu refleksi saya yang kedua Bapak Ibu setelah memperoleh materi ini. Nah, yang ketiga di sini adalah restitusi tadi, yaitu sebuah cara menemukan disiplin positif pada murid dengan memiliki proses 3 pertanyaan, yaitu menstabilkan identitas itu tidak menyalahkan anak-anak bahwa dia bersalah kayak gitu. Kemudian menanyakan validasinya itu alasan kenapa kamu terlambat, kenapa ndak pakai sepatu. Kemarin seperti Ustadz Ajun itu menanyakan anak-anak, kenapa Mas Gwen ndak pakai sepatu kayak gitu dan lain seterusnya. Kemudian pelanggaran apa yang Mas Gwen lakukan kayak gitu. Jadi dia nanti menyadari dirinya sendiri bahwa dia memang melakukan pelanggaran kayak gitu. Jadi sabar Bapak Ibu, nggih, ditanya kayak gitu. Nah, ini tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang ada di sekolah. Jadi bukan suatu pelanggaran Bapak Ibu, namanya disebut dengan keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat oleh anak-anak sendiri awal masuk di SMA Muhammadiyah 4 Porong. Kalau di kelas berarti Bapak Ibu guru awal masuk di kelas, membuat komitmen bersama. Jadi misalnya melanggar ditanyakan, anak-anak keyakinan kelas kita bukan
yang kalian lakukan tadi, misalnya dia, oh ya Bu, bukan nggih, mohon maaf, itu insya Allah langsung muncul seperti itu. Kemarin saya coba ke kelas 11 IPS, sudah saya beberapa hari ini sudah saya terapkan, langsung minta maaf ya, beliaunya itu kepada saya bahwa oh ya Bu, saya melanggar, tidak boleh berkata kotor di kelas, cuman kata-kata keyakinan kelas kemarin harus positif ya, berkata sopan kayak gitu. Menggunakan apa Pak Yus kemarin? Menggunakan tabel Y kemarin ya, terdengar, berperilaku, satunya apa kemarin? Nih keyakinan kelas contohnya ya. Nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta menghargai barang miliknya. Jadi kalau nanti pinjem itu harus izin dulu, okay? Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, saling membantu Bapak Ibu, okay? Kemudian berkomitmen terhadap suatu tugas berarti tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, rapotnya segera dikerjakan Bapak Ibu, nggih, mau di print, nggih, mau dibagikan besok. Nah, itu salah satu contohnya, nggih. Bu Siti jadi biar ndak ini ndak lembur-lembur Bu Sitinya ini. Ya. Biar nggak kayak renterin lagi. Bapak Ibu rapotnya kayak gitu, nggih. Jadi berkomitmen terhadap setiap tugas seperti itu, nggih. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah bisa semua ya, yang bertahan hidup pasti, kasih sayang. Kemudian yang ini apa namanya? Penguasaan. Berikutnya ini kebebasan sama ini apa ini? Kesenangan. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh Bapak Ibu. Mas Baron suka mengganggu Mas Farhan dan Mas Farhan mengeluh. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Mas Baron? Mas Baron itu sangat senang nek gudoi Mas Farhan. Jadi Mas Baron ingin perhatian dan ingin bersenang-senang sama Mas Farhan, tapi Mas Farhan ini nggak ngerti. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia kayak gitu. Kemudian berikutnya Mas Baron suka mengganggu Mas Farhan dan Mas Farhan mengeluh. Menurut Anda kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Mas Baron? Itu adalah kesenangan. Salah satu kebutuhan dasar dari manusia tadi. Ada kesenangan, kepuasan, kebebasan itu, okay? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol dari restitusi. Jadi yang saya lakukan itu biasanya berteman, tetapi ternyata yang paling ideal itu adalah restitusi. Jadi saya pernah melakukan hukuman suffering ya, kemudian membuat merasa bersalah jarang. Berteman ini saya sering, tetapi yang paling bagus di sini itu adalah restitusi, nggih. Nah, ini. Jadi ya manajer itu salah satunya adalah ini Pak, restitusi tadi ada 3 langkah. Kalau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada 3 langkah tadi itu adalah paling ideal manajernya tadi. Jadi sebagai pemimpin pembelajar kita harus menguasai kontrol manajer. Kalau penghukum tadi kan membuat anak-anak itu menjadi trauma tadi, kemudian dendam ya. Jadi tambah kabur kalau kita marah-marah. Terus kalau pembuat merasa bersalah ini menunjukkan kekerasan mendalam. Anak-anak nanti berbohong gitu. Arahnya nanti anak-anak bohong, takut gitu loh Pak. Jadi dia memberi alasan yang tidak baik. Jadi tidak sesuai apa yang kenyataannya. Padahal tadi harus jujur. Padahal tadi berangkat sekolah karena dia ketiduran malamnya itu bermain game misalnya. Terus dia tergesa-gesa akhirnya terlambat kayak gitu. Terus Pak Yus itu, kamu itu tetap aja terlambat. Nah kayak gitu. Jadi anaknya dibuat merasa bersalah, akhirnya dia membuat pikirannya itu akhirnya berbohong. Enggak, saya tadi mengantarkan ibu saya begini. Nah seperti itu, nggih. Berikutnya adalah teman. Nah kalau teman di sini itu membudayakan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Anak-anak minta tolong, hari ini bunda tidak masuk, saya yang masuk, kerjakan tugasnya ya anak-anak. Nanti Bu Holia biar tidak dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah seperti itu adalah berteman, nggih. Berteman mengajak melakukan kebaikan tapi dengan alasan orang lain kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Dan yang pemantau, kalau pemantau kan main delok tok gitu ya. Sini
kok ndak pakai sepatu gitu nggih. Langsung oh nggih. Nggih. Jadi itu pemantau nggih. Iya. Jadi seperti itu langsung memberikan justifikasi bahwa anaknya itu melanggar kayak gitu. Sini kayak gitu. Kenapa gak tanya kenapa tapi terlambat lagi gitu nggih. Jadi enggak boleh. Nah, pancet ae. Dalam nggih katanya Bu Risna waktu home visit di mana itu sabar nggih. Jadi harus sabar Pak. Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari tadi itu. Nah ini biasanya makanya ini tadi saya butuh warga sekolah itu ya, butuh warga Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan ini tidak boleh ternyata marahi anak-anak. Lah saya ini sering marah-marah. Nah itu kekurangan saya dan sudah saya tulis di refleksi saya Bapak Ibu. Nggih, saestu niki. Napa? Kita enggak marahi anak, tekan marahi kita. Berarti kalau anak-anak marah, nggih, gini caranya gini Bu Dina. Kalau anak-anak marah berarti jenengan harus menstabilkan diri menggunakan restitusi. Jadi baik anak-anak maupun kita harus bisa melakukan penyelesaian dengan cara restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya berikan sebuah kasus. Nanti saya bagi saya bagikan ini. Nah, Bapak Ibu menyebut kontrol apa dari kasus ini misalnya, nggih. 1 atau 2 karena waktunya ini sudah mepet gitu nggih. Jadi saya bagikan dulu. Nanti jenengan bisa dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Dan ini tidak harus urut Bapak Ibu, ya. Jadi posisi restitusi manajer di sini tidak harus urut, boleh menanyakan langsung ke validasi tindakan yang salah, misalnya kenapa terlambat hari ini ya kayak gitu, enggak apa-apa, enggak harus menstabilkan identitas dulu kayak gitu. Jadi yang penting melakukan 3 tahapan kayak gitu, nggih. Saya bagikan dulu nanti bisa dijawab salah satu biar kita sudah mengetahui Bapak Ibu. Nih saya bagikan dulu. Nanti baca dulu Bapak Ibu, monggo. Boleh berdua. Ini. Nah, dibaca. Nanti saya tanyakan, tidak semua saya tanyakan Bapak Ibu, nanti terlalu lama waktunya. Oh, enggak kok orang mata. Oke, monggo. Dibaca dulu Bapak Ibu, saya bukakan kasusnya ada di sini juga. Bapak Ibu membaca, di sini saya bukakan kasusnya dulu. Ini kasus 1. Saya kecilkan dulu. Jadi katanya Pak Yus itu anak-anak dimanjakan gitu. Tapi kalau sudah dimanjakan tidak bisa, kita boleh melakukan hukuman Pak Yus. Jadi posisi kontrol yang kita lakukan itu boleh semuanya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi tidak harus menghukum terus-terusan kayak gitu. Jadi langkah awal dulu yang harus kita lakukan itu adalah bertanya tadi, yaitu melakukan restitusi. Bertanya 3 tahapan tadi dan tidak urut tidak apa-apa. Oke, kita lihat kasus yang kedua dulu nggih. Ini yang kayaknya sesuai ini kasus 2 ini. Nah, ini nggih. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Jadi anaknya sudah mengungkapkan alasan Bapak Ibu. Kemudian Pak
Pak Lukman menanyakan Sabrina pada peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu mungkin kembali pulang ke rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Nah, ini saya kasih merah ini Bapak Ibu, ini adalah yang dilakukan oleh Pak Lukman. Kontrol apa kayak gitu. Kita dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Nah, jelaskan alasannya dan apa indikatornya. Jadi yang saya kasih warna merah di sini. Jadi Pak Lukman ini langsung menghukum Mbak Sabrina, nggih, bahwa Mbak Sabrina itu apa? Tidak memakai sepatu, ya sesuai peraturan sekolah. Jadi sampai di sini paham nggih Bapak Ibu? Jadi kita tidak boleh langsung menghukum kayak gitu. Berikutnya, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Nah, ini tidak mau tahu, pokoknya wes kowe salah gitu nggih. Terus Sabrina pun dalam tidak boleh Pak, ya tidak boleh. Jadi apa yang benar yang harus dilakukan Pak Lukman? Nah itu, nih Bapak, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, ini Pak, apa yang harus dikatakan? Nah ini, jadi menstabilkan identitas dulu kayak gitu. Benar tidak apa yang kamu lakukan hari ini? Ngoten nggih. Beda redaksinya bahasanya. Wes kamu bersalah, kamu tidak pakai sepatu. Ya kamu harus copot. Nanti nggak pakai sepatu di sekolah kayak gitu. Tapi kalau kita bertanya, padahal ini kita marah. Iya. Jadi ini. Iya, jawabannya anak-anak kan kayak gitu nggih, bervariasi. Kalau di lapangan, nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu Bu Dina? Jadi anak-anak kita sudah mengingatkan, tapi arek gak kena diingatkan. Nah, tidak gampang loh Bu ini ya. Nggih, enggak semudah itu, Pak. Nggih. Ya, seperti ini dan manusia itu enggak pasti unsur emosional. Iya, betul. Terkadang jika kita menerapkan seperti itu kan memang hasilnya jangka panjang ya. Nah, orang katakanlah masyarakat atau tamu melihat, loh, kok itu Di Jarno. Anggapannya kan seperti itu. Iya, betul. Nah, itu yang jadi tantangannya. Betul. Terima kasih Ustaz Ajun. Jadi memang itu tantangannya sebagai penuntun pendidikan di zaman sekarang ini. Nah, kayak gitu. Makanya kita diberikan suatu informasi bagaimana cara menyelesaikan anak zaman sekarang yang katanya Pak Yus tadi emosinya sangat labil dan tinggi. Nah, kita coba kan kita tadi agen perubahan gitu ya. Kita nyoba saja ya. Nanti baru kalau kita coba itu sudah tidak berhasil dan berkali-kali sampai 3 kali tidak ada efeknya, baru kita pakai hukuman atau pakai konsekuensi yang sudah disepakati di sekolah seperti itu. Setelah misalnya kamu terlambat nulis 100 halaman, nah itu tidak boleh. Jadi ditanya dulu. Nah ini contohnya Bapak Ibu nggih. Menstabilkan identitas, benar tidak apa yang kamu lakukan hari ini? Nah nanti kan dia malu kan lihat sepatunya tadi yang berwarna kayak gitu. Kemudian berikutnya, jika kamu meyakini salah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Tetapi Mbak Sabrin tadi sudah meminta maaf. Mbak Sabrin tadi sudah melakukan restitusi. Dia mengakui kesalahannya, meminta maaf agar tidak dihukum kayak gitu nggih. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, itu ditanyakan seperti itu. Tapi tadi Pak Lukman tidak bertanya seperti ini. Langsung wes, pokoknya kamu salah, harus copot sepatu. Nah, kayak gitu nggih. Berikutnya keyakinannya. Apa yang kamu yakini dari tindakan yang kamu lakukan? Nah, jadi dia merasa sudah mengakui kesalahannya. Jadi Mbak Sabrina tadi sudah melakukan restitusi atas kesalahannya. Tapi Pak Lukman enggak mau. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa dibalik Bapak Ibu.
Jadi kita yang melakukan restitusi pada anak-anak ataukah anak-anak yang kita buat untuk menumbuhkan motivasi internalnya melalui segitiga restitusi ini, seperti itu nggih. Tuh. Kemudian yang berikutnya kasus yang dalam, monggo. Amalan ini memang bagus ya. Nggih. Seandainya saya mulai matematika Nggih. dengan motivasi mengajak seperti ini, terus nggak tersampaikan gitu gimana Bu? Materinya. Jadi gini, karena untuk kemerdekaan itu Bapak nggih, kita itu harus mengenali kodrat anak-anak, kodrat alamnya anak-anak. Jadi nanti berkaitan dengan materi diferensiasi itu Pak. Jadi ndak apa-apa materinya ndak tersampaikan, karena ndak naik kelas niku ndak apa-apa. Nggih. Nggih. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang diutamakan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nanti gini Pak Yus, arek pau winter tapi bacok gurune. Nggih. Pau winter tapi akhlaknya tidak baik. Nanti boleh. Iya kan tadi terakhir Bu Risna, jika kita sudah melakukan segitiga restitusi dan anaknya tidak mau berkali-kali, boleh ngasih hukuman nggih. Apa Bu punishment-nya? Tergantung dari keyakinan kelas yang kita buat. Tergantung dari ini Bu. Kita kan punya aturan. Nggih, ndak boleh dirubah, jenengan tetap melakukan. Nggih, ndak boleh. Tetap aja ada hukuman. Iya, ada, tapi di terakhir ya proses dulu, terakhir itu baru hukuman. Nggih. Jadi semua kontrol yang dilakukan itu adalah hukuman itu yang terakhir gitu. Nggih, harus pandai-pandai mengolah kata. Itu tadi kalau profil pelajar Pancasila bernalar kritis nggih. Nah, itu. Jadi kita belajar bernalar kritis nggih. Jadi sekali lagi pada saat kita ditanya sebelum mengikuti materi ini apa yang Anda lakukan, itu ditulis Pak Yus. Kemudian setelah mendapatkan ini, oh Masya Allah, saya tidak boleh memberikan penghargaan terlalu berlebihan pada anak-anak. Tapi kalau saya itu memiliki buku sendiri Pak, jadi memiliki panduan sendiri untuk saya, apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan, kayak gitu. Jadi nanti mengingatkan saya, oh iya, aku gak oleh memberikan penghargaan berlebihan, karena saya itu biasanya kalau anak-anak pewinter nilainya bagus, tak kasih uang 5.000, tak suruh beli bakso. Itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu nggih. Tapi sekali-sekali boleh. Sekali-sekali boleh. Pak Yus itu sekali-sekali boleh ya. Jadi tidak salah. Tapi yang harus sering kita lakukan adalah apresiasi saja. Oke, bagus. Tepuk tangan kayak gitu. Mantap kayak gitu. Satu kata hari ini, Bu Risna. Satu kata hari ini. Satu kata Bu Risna. Enggak boleh. Iya, sabar. Satu kata hari ini, sabar, katanya Bu Risna. Tepuk tangan tuh Bu Risna. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Berikutnya kasus yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi, masih belum selesai. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, aku tak tanya Bu Risna nih. Tak tanya Bu Risna. Di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Coba saya tanya Bu Risna, sudah betul apa belum itu Bu? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Sepatu kudu berwarna hitam katanya Pak Lukman. Ya, disiplin. Selain disiplin, kan nilai kebajikan banyak Pak Yus tadi. Nilai-nilai universalnya kan banyak. Apa? Kalau harus hitam semua, yang miskin, yang kaya, yang ini harus pakai hitam semua. Apa namanya Bapak Ibu? Global. Nah, apa Pak Yus namanya? Kesenjangan. Jadi apa namanya, biar tidak ada rasa iri sama semuanya, terus tidak merasa minder. Iku sepatunya apik, kelip-kelip warna merah, aku kok hitam. Nah, tadi nelongso gitu nggih. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak Bapak Ibu, tidak hanya disiplin nggih. Ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian berikutnya
Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bu Risna, tadi Pak Lukman marah-marah, setuju mboten? Tidak setuju. Semuanya tidak setuju nggih. Karena nanti membuat anak-anak apa tadi kalau hukuman? Menyebabkan anak apa tadi? Psikis, trauma psikis. Terus mendendam. Pak Ajun iki esuk-esuk marahi aku menika tak sapa lho ya, nah kayak gitu nggih. Jadi ndak nyapa nanti ya kayak gitu ya. Jadi harus menstabilkan identitas ya. Kayak gitu dengan menggunakan segitiga restitusi kayak gitu. Proses. Nah, ini yang ketiga. Ketiga adalah Budani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Nah, ini banyak ini ya, tidur-tiduran ini ya, tampak tak acu-acu pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dikerjakan. Ndak iso Fajare wong turu ya. Nah, kemudian Fajar pun kembali disuruh duduk oleh Budani. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acu tak acu, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Itu kemudian Ibu Dani pun menjawab, Liri, gimana kamu Fajar? Nah, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu nak, kayak gitu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, kontrol apa kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini tadi sudah saya berikan contoh tadi nih. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembuat rasa bersalah benar ataukah Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain? Monggo. Nggih. Iya. Anak-anak tidak merasa bersalah kalau tidur-tiduran saat kita mengajar. Nah, kembali lagi ke restitusi, dipanggil nggih, ditanyakan, sopan boten kalau gurunya gurunya mengajar terus kamu tidur kayak gitu Pak Yus. Jadi harus pinter buat kata-kata seperti itu nggih. Nah, gitu. Jangan marah-marah, Fajar aja turu wae. Ngono nggih. Ndak boleh nggih. Gitu. Ayah. Dan gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu ya. Nah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi Fajar itu tidur-tiduran itu ingin diapakan sama gurunya? Disayang. Beri plus untuk Bu Iis. Mencari perhatian ya, kayak gitu. Jadi ditanya Bapak Ibu ya. Jadi ingin disayang Pak Yus nggih. Kayak gitu. Ingin disayang. Nih, mencari perhatian nggih. Iya. Oke, selanjutnya. Dan saya sama gue nanti diceritain Bu Risna. Lalu iya, aku dulu baru sama gue, aku sekarang takluk sama gue. Aku Iya. Nah, Pak Yus berarti namanya apa Pak Yus? Mengenali kodrat alam anak-anak karakternya nggih. Nah, niku potensi anaknya yang digali nggih. Jadi ndak mau ngejas marah-marah begitu karena memang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi harus kenal nggih. selama ini berbuat seperti Nah, ini tanya lagi sama Bu Kepala Sekolah ini. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui bagaimana tindak lanjutnya, sebelumnya marah-marah dan penghukum, kemudian berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK mengambil tindakan. Nah, betul apa enggak ini kalau jawabannya ini kira-kira Bu Risna bagaimana seandainya jenengan jenengan memang kepala sekolah nggak salah. Oh ya, ke Budina. Budina sudah benar apa yang dilakukan oleh Bu Dani tadi gitu. Marah-marah dan menghukum. Kalau sebelumnya itu loh, jenengan sebelum memperoleh materi ini kalau jenengan muridnya tidur itu marah-marah napa mboten? Loh, jelas jarine Bu Iis marah-marah. Nah terus setelah memperoleh materi ini
yang harus dilakukan. Nah, ini diskusi. Misalnya nggak bisa Bapak Ibu, aku kok gak iso yo, gak iso gawe kata-kata yo opo. Aku tak takut bunda bun, muridku mau lo turun di kelas. Bagaimana cara kata-katanya biar tidak menyakitkan anakku yang tidur tadi? Kayak gitu nggih. Jadi saling membantu, kolaborasi Bapak Ibu nggih. Kita itu punya otak satu bisa menggunakan otak yang lain kayak gitu nggih. Lah kan ada waktu Bu Risna jenengan memberikan hari Jumat untuk komunitas Bapak Ibu guru. Apa komunitas kita Bapak Ibu? Mixer Club Semampor. Boleh. Jadi di situ Bu Risna nanti kita punya komunitas menyelesaikan masalah dengan teman-teman sejawat ya. Jadi teman-teman, jadi kita kalau nggak bisa, soalnya wes ini loh anak saya wes di sini marah-marah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Aku tak tanya Pak Yus. Nah, kayak gitu boleh nggih? Oke. Nah, tanya saya. Carane mulang sing sabar itu ya apa? Ya, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, itu tadi desiminasi dari saya ya. CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Doanya Bapak Ibu nggih biar lancar nggih, selesai. Barokah untuk siswa kita, tetap semangat Semampor. Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata sangat luar biasa ilmunya ya. Memang kita harus tahu ya. Karena pada saat lokakarya memang saya sampaikan, alhamdulillah Bu Kholia ini jadi pionernya di Semampor. Nanti harapannya itu bisa mengenalkan teman-temannya. Karena apa? Kita tidak bisa memberikan workshop seperti ini. Itu kita tidak mampu biaya, tidak mampu waktu gitu. Harapannya seperti itu. Nah, bagus sekali Bu Kholia. Sekarang Bapak Ibu yang perlu kita tindak lanjuti ya. Kita evaluasi beberapa bulan ini. Anak-anak itu yang menjadi yang masih rendah itu adalah disiplin ya. Disiplin terutama yang jam 6.45 Pak Yus itu mesti makanya standby di depan itu ngepoceh ya. Saya Pak Yus gitu. 6.45 itu baik briefing di depan maupun briefing di kelas itu parkiran itu masih sepi. Lah kalau di tata tertibnya kesiswaan itu kan mungkin hukuman lari itu ya. Nah, ayo kita kita diskusikan sekarang ini bagaimana memotivasi anak-anak, memberi motivasi anak-anak, dan kita juga tidak memberi hukuman. Gimana ya? Ayo kita cari solusi Bu ya. Cari solusi gimana ya? Satu aja dulu ya. Bahasanya itu tadi memang buat ketika anak terlambat itu bahasanya yang itu memang bagus. Kenapa baru jam berapa itu terutama intonasi yang ini mungkin anak bisa berubah deh. Mungkin gini ya, kuncinya dulu itu mungkin kita Bapak Ibu gurunya saja terlambat lah sinten sing nakoni. Nah kan gitu ya. Mungkin kuncinya itu ada di kita dulu, ngoten Bu. Ya, gimana ya? Kan tadi refleksinya kan Bu Kholia ini Ya. belum banyak kekurangannya gitu. Jadi Ya. kita berubah. Jadi harus memperbaiki diri dulu Bapak Ibu kan gitu tadi. Nah, makanya kita mendisiplinkan anak-anak.
Jadi kan kita harus standby gitu loh ya. Jadi kita menanya anak-anak, kenapa tadi kok datangnya? Lah kalau kita sendiri juga terlambat kok diwali ambil arek-arek. Gak kapan anak sekarang itu kritis ya, kritis. Loh, lah wong itu aja Bu. Nah, gitu. Gimana ya? Ayo kita cari solusinya gitu loh Bu ya. Apakah gini aja? Kan kita ambil di budaya sekolah dulu Bung ya. Kalau di kelas mungkin kita agak, karena itu kompleks, permasalahan itu kan kompleks ya. Di kelas mungkin nanti misalkan ada anak yang tidur, ada anak yang itu kan kita masalah apa ya di kelas itu mungkin kita nanti langsung guru mapelnya. Nah ini kita budaya sekolah dulu ya, budaya sekolah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Lah disiplin itu jadi terutama datang tepat itu loh, datang tepat ya. Sajane ya bukan datang pagi ya Pak ya, memang itu waktunya nggih jam 6.45 waktunya itu ya. Wis jam 6.45 itu pun masih ada beberapa anak yang datang. Nah, coba ayo kita ini kan sama-sama membuat komitmen sama-sama gitu nggih. Bagaimana kita meningkatkan tingkat kedisiplinan anak-anak. Setiap hari kita pantau itu hanya 40% gitu Pak Yus ya. Kurang 70, kurang 60, 645 itu segitu ya. Monggo memberikan masukan Bapak Ibu. Ya. Gimana? Ayo diawali Ustadz Ajun dulu gimana? Meningkatkan apa ya? Saya sharing dulu ya. Sharing tadi kalau tadi resistensi Ibu ya. Restitusi. Restitusi menanyakan dulu ke anak-anak. Misalkan kalau saya kan di PJOK ya. PJOK itu kadang anak-anak itu tidak kurang disiplin terkait seragam contohnya. Nah, selalu saya tanyakan dulu, kenapa nggak pakai seragam? Ada yang alasannya seragamnya itu hilang waktu study tour, ada yang carry jubahnya, ada yang sobek-sobek gitu. Nah, selalu saya ingatkan, oke, kalau gitu pekan depan di ini ya. Nah, sampai akhirnya pekan ketiga saya akhirnya membuat keputusan seperti ini. Kalau misalkan bagi yang belum punya seragam atau bagi yang waktu PJOK nggak pakai seragam, nanti akan ditambah porsi olahraganya, tambah lari atau misalkan push up gitu ya, sesuai dengan kemampuan anaknya saya seperti itu. Nah, kadang kalau misalkan nggak ada hukuman tadi ya repot ya. Enggak, itu proses Ustaz. Proses nanti gini, hukuman itu boleh tapi alternatif terakhir gitu loh. Nah, gitu. Berapa tahapan untuk mencapai 3 biasanya 3. Nah, Oh, ini mendino terus. Lah ya. saking anak-anak ini Makanya tadi bantino tadi gini. nyaman ya, bisa jadi nyaman. Kata-katanya jadinya gitu. Lah ya Bisa boleh jadi bentar. nyaman. Ini pakai loh, gitu kan. Ayah. Nah, istilahnya itu ya ada penilaian dari orang lain. Itu loh kok dijarno sih, ini kok dijarno itu loh. Ya kadang itu bisa seni kan dijarno itu. Nah, proses gitu ya. Kalau misalkan kita mau menerapkan pola sabar atau sekolah yang seperti yang kita sudah dibanding waktu di Surabaya, ya tantangannya memang berat itu loh gak di itu kok dijarno ya. Berarti intinya misalkan nanti anak-anak terlambat itu tetap tidak boleh dihukum apapun ya. Ya, Berapa kali itu? sampai sadar pun nanti gimana bahasanya kalau Ya enggak sampai 3 ya, sampai Tapi kan sampai sadar. sampai apa namanya kita lakukan. Jadi setiap hari kalau terlambat bisa apa gini? Iya. Jam berapa Mas? Besok jangan diulang lagi ya. Iya. Besok kalau terlambat lagi, jam berapa Mas? Kenapa Mas? Terutama Ini kan kita. juga ada restorasi ya. Terus Tapi kalau saya sudah per hari ini sudah nggak masuk tahap restitusi. tadi sudah masuk tahap kalau misalnya ada itu ya eksekusi. Iya loh, Terutama sudah berkali-kali. Nah, oke, berarti kalau gitu karena yang terlambat itu ya pancet anak-anak itu. Ya.
Lange, gimana wong sudah kita sudah kita tanyai, sudah kita ini terus gimana? Ayo. Di briefing di hari Jumat Ya. atau di Selasa itu setiap pemegang kan kita anak-anak Berapapun, saya ya. kita buat komitmen kan gitu saya itu. Bahwa 5 atau 10 nggak mau lain gitu. Nah, makanya kalau hari Rabu dan Kamis itu wali kelas, nah itu kan, nah, Jamnya saya nah ya, jam 7 Bu, itu kayak catra itu loh. Ah. Saya nungguin Ibu jemput Ilham. Alasannya kan Bu, memang kan nebeng. nah ya berarti memang, Ya tapi ya. makanya harus dipakai nebeng. nah kuncinya itu ada di kita berarti ya, ada di kita kalau gitu ya. Jam 6.45 berarti sudah di sekolah biar kita nanti tidak dibalik itu tadi loh ya, dibalik sama anak-anak itu tadi loh ya. Berarti yang bisa kita simpulkan, satu, tidak menghukum anak-anak ya. Tidak menghukum. Apa ya? Tidak. Tidak langsung menghukum. Berarti Pak menanya dulu apa tadi Bu? Mengkomunikasikan. Gimana bahasanya tadi? Menstabilkan identitas. Oh itu bahasanya apa Bu? Menstabilkan? Oh ya. Apa? Iya, Mau? klarifikasi. Bukan di situ tadi menstabilkan identitas. Oh, menstabilkan identitas. Identitas. Berarti terus ini gini, menstabilkan identitas ini apakah nanti hanya berlaku untuk guru piket atau ke semuanya? Harus semuanya ya. Harus semuanya. Jadi misalkan ada anak yang datang sing takok ya guru wake gitu ya. Bukan. Nah, misalkan di depan ada Pak Yus, jam berapa baru datang, terus lagi ketemu Bu Dina di dalam, jam berapa ini baru datang, ketemu kelas Bunda ada di kelas, jam berapa ini baru datang, berarti harus gitu semua ya. Kita jadi nanti biar anak-anak, oh berarti Bapak Ibu guru itu semua itu ya memperhatikan saya dengan seperti itu. Berarti gitu komitmennya ya. Berarti bukan yang piket kok kayak ngarep nangani gitu, bukan gitu berarti ya. Nah, jadi ini semuanya siapapun ketemu, misalkan. Tidak kemarin waktu gue datang berapa pun 9 itu ya. Itu Ya. sama Bunda kan langsung ini jam berapa? Sudah terlambat berapa jam? Ya. Betul ya berarti ya. Iya. Iya. Tapi memang betul Bu, tidak boleh memendam marah itu tadi memang Bu, betul. Betul ya Ustaz Tajun ya. Ya, berarti pun menstabilkan identitas yang melakukan ini adalah warga sekolah gitu nggih, menstabilkan identitas semua warga sekolah itu nggih Bu. Ini nggih. Terus itu mungkin yang ini terus kita tingkatkan, kita menjadi contoh dulu nggih. Nah, kita berusaha menjadi teladan dulu nggih, menjadi teladan. Iya. Saya juga pernah. Iya. Iya. Ya, berarti kan memang betul harus menstabilkan identitas itu kan memang gitu. Ya. Nggih. Pun berarti satu menstabilkan identitas, kemudian kedua menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi
kedua. Oh, Pertanyaannya Nggak. boleh menanyakan keyakinan Nggak urut, nggak Nggak urut. urut, nggak urut. Yang penting menyapa, menanyakan alasan, yang ketiga mengakui kesalahan. Menanyakan kesalahan. Validasi yang salah itu tadi. Menanyakan. oke. Masih minimum untuk minta maaf sama bapak ibu guru kalau terlambat. Iya. Nah, Ya, itu nanti Menanyakan keyakinan komitmen yang kita buat. Gimana? Berarti itu peraturan sekolah tanya Bu Dinda. Ya, kalau dari komitmen terlambat, apa konsekuensinya? Jadi anak-anak itu jawab sendiri. Berpikir. oke. Pun nggih berarti 3 langkah bukan nggih. Jadi kita komitmen kita yaitu dari tindak lanjut ini tadi ya. Satu yang kita selesaikan dulu ya. Jadi kita belum menyelesaikan. Ya, sampean Oh ya. Loh, biasanya gini. katanya ngumpul-ngumpul. Loh, Budinan, loh Cik Erin mari bengesan kok Cik anu gini. Loh. Nah, ini bagus sekali. Bagus sekali ini untuk kesiswaan. Saya simpulkan bagus untuk kesiswaan ini terutama. Ya, ya. Ya, saya simpulkan nggih. Jadi dari tindak lanjut diseminasi ini satu yang kita selesaikan yaitu disiplin anak-anak. Solusinya yang pertama tidak melakukan hukuman langsung. Satu, menstabilkan identitas semua warga sekolah yang melakukan. Ya, semua warga sekolah yang bertemu ya. Yang bertemu, yang menemui ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan komitmennya jika bersalah. Ya, menanyakan komitmennya. Menanyakan keyakinan. Loh, satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan komitmen. Oh, lagi menanyakan komitmen, gitu nggih. Dan Bapak Ibu, ayo kita sama-sama berusaha menjadi contoh bagi anak-anak kita, ya, menjadi contoh buat anak-anak kita sehingga kita nanti apa nggih? Memang guru itu digugu dan di apa Pak? Digugu dan ditiru pesannya Eyang Jo.